Orang baik menaruh belas kasih dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah dan akan dikenang selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi. Mari kita awali Penekaristi hari Sabtu biasa pekan ke-31. Bersama-sama sebagai orang berdosa kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon pada Santa Maria, para malaikat dan semua orang kudus dan kepada saudara sekalian mendoakan saya pada Allah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Baiklah kita berdoa. Allah Bapa sumber daya kekuatan, perkenankanlah kami mengalami kekuatan yang tersimpan dalam sabda, dan semoga kami dengan setia menjaga janji penyelamatan-Mu bagi setiap orang yang hidup di dunia ini. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya kalian semakin menaruh perhatian lagi kepadaku. Memang perhatianmu selalu ada, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Hal ini kukatakan bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupi diriku dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tiada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mohon bertiga perbuatanlah perbuatanmu, yaitu bahwa kalian telah mengambil bagian dalam kekuatanku. Kalian sendiri pun tahu, hai orang Filipi, waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang piutang dengan aku selain kalian. Di Tesalonika aku telah 1-2 kali menerima kiriman bantuan dari kalian. Yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin menambah keuntunganmu. Kini aku telah menerima daripadamu semua yang perlu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, dan aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin meskipun Ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu. Ini jadi Yesus Kristus menurut 1 Lukas. Dimuliakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Cukup menarik. Yesus dalam bacaan Injil Lukas ini mengatakan orang-orang Farisi, hamba-hamba uang, karena mereka hanya memikirkan perkara-perkara dunia. Orang tidak akan mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon kalau kita mengabdi kepada dua tuan. Pasti kedua-duanya itu tidak setia satu sama lain. Maka dalam Injil hari ini Yesus mengatakan kepada para muridnya, karena kalau mengabdi dua tuan, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak setia pada yang lain. Dan itu benar. Contohnya, oh iya, saya akan setia pada istri saya yang satu. Maka orang yang menikah kedua akan mengatakan, saya akan tetap mencintai, mengasihi, setia kepada istri saya yang pertama. Akhirnya dia menikah lagi pada istri yang kedua. Begitu seterusnya akan dikatakan. Jika ia memilih dua orang sebagai istrinya, mungkin juga yang ketiga dan seterusnya dia akan setia. Namun seringkali pada kenyataannya dia tidak bisa setia pada keduanya. Pasti salah satu ada yang dikasihi. Tanyakan saja kepada mereka yang memiliki dua
3, bahkan lebih dari itu. Ternyata juga ketika kita mempunyai binatang piaraan atau sesuatu, bahkan anak kita sendiri, lebih dari satu akan juga mengasihi yang satu dan kurang mengasihi yang lain. Sesuatu yang wajar sebagai manusia. Di sini Yesus mengatakan bahwa Allah dan Mammon sama-sama mempunyai pengaruh yang kuat. Apa saja bentuk Mammon itu? Entah hobi kita, entah hal-hal yang kita sukai, bahkan juga hal-hal yang mungkin kelihatannya baik, tapi lupa mempunyai prioritas untuk menolong orang lain, untuk mengasihi yang membutuhkan, untuk disiplin tanggung jawab yang harus kita lakukan, timbang dengan hal-hal yang mungkin lebih nyaman, lebih enak, berkedok dengan hal-hal yang baik. Begitu Bapak Ibu, saudari saudara kasih, mari tetap kita selalu berdoa, bertanya, bukan hanya untuk sebulan ke depan, apalagi setahun ke depan, tapi 1 hari ke depan, apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain? Apakah saya sungguh bertanggung jawab pada suami, pada istri, pada anak-anak, pada orang tua, pada semua binatang piaraan ataupun semua yang silakan Tuhan kepada kita. Cintailah mereka sama semua, jangan pilih kasih, sehingga akhirnya Allah akan memuji, akan memberi berkat kelimpahan. Seperti Rasul Paulus, aku tahu yang kurang, aku tahu yang berkelimpahan, aku tahu yang lapar, aku tahu yang kenyang. Tapi saya menyadar, saya bersyukur pada umat di Filipi yang sungguh-sungguh menaruh perhatian kepadaku, kata Paulus. Dunia akan berlalu, tapi firman Allah tetap hadir, tetap menantikan kita, bertobat kita. Jangan lagi sakiti hatimu. Cintalah bersamamu, cintalah Tuhan Allah dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segala kalbu, sehingga itu semua akan, meskipun kita tidak merasakan segala sesuatu yang kita perlu, yang kita butuhkan, Tuhan akan memenuhinya dengan kelimpahan. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Pujilah Tuhan Allah semesta, sebagai murahan makan roti manusia, si bumi dan si manusia bagi kami yang menjadi roti kehidupan. Pujilah Allah, semoga menjadi lagi seperti Kristus, sebagaimana di dalam syurga. Amin. Berdoalah saudara-saudara, persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta selamat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami mohon limpailah kami kekuatan yang terdapat pada Yesus Sang Mesias. Ia patut setia kepada sabda-Mu sampai wafat dan menjadi sabda pengharapan bagi setiap orang di seluruh dunia. Bila Tuhan dan pengantara Tuhan serta dan serta yang mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sudah layak sepantasnya. Dulu saya kalian kuasa juga senantiasa bersyukur.
Sebab dialah sabdamu. Dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dia juru selamat yang engkau utus untuk menebuskan. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria untuk melaksanakan kehendak dan untuk menghimpun makrus bagi. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Engkau dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kudus Engkau ya Bapa, sembah segala kudusan Kami mohon lulusanlah persembahan ini pencurahan roh-Mu bagi kami, tubuh dan darah putra dan putri kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan menunggu saya, Yesus mengambil ucap syukur pada lalu mencampurkan roti itu dan berikannya kepada para muridnya. Saya terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini untuk mengenangkan Engkau. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Yesus kita maklumkan, kebangkitannya kita memuliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus dan bersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak mendapat dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon dari kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun di satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam bersatu dengan Paulus kami Fransiskus, Komik Ignatius Kardinal Sohari, para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah hamba-Mu yang kami doakan. Untuk saudara kami, ayah kami, Alex Sedarian yang dipanggil kemarin, untuk ibu dari yang sedang sakit, mohon kesembuhan. Untuk adik kami Yudit, keluarga besar kami, untuk orang-orang yang kami kasihi, khususnya mereka yang menaruh perhatian kepada kami. Ingatlah pula saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan Muda Allah, Santo Yosef mempelai yang setia, bersama rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan bersama muji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu lah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk lama kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti dalam surga. Berikan rezeki pada hari ini dan binasan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan serta-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami.
Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, pandanglah. Inilah domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kita. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan tubuh dan darah Kristus. Mari kita rasakan kehadiran Kristus dalam diri kita. Santapan suci, baik secara langsung kita terima maupun secara batin. Yesus yang sama, Yesus yang satu, Yesus yang mau memperkaya kita. Nah, ia mau menjadi miskin meskipun ia kaya, agar kemiskinan kita menjadi kaya. Terima kasih Yesusku, Engkau selalu memperkaya kami. Dengan kekuatan iman inilah kami boleh melanjutkan pelayanan kami sepanjang hari ini. Berdoa Tuhan dan pengantar kami kini dan sepanjang segala masa. Bergunakanlah mamon yang durhaka untuk mendapat sahabat-sahabat, supaya bila mamon itu habis, mereka menyambut kalian di dalam kediaman abadi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah Kau tunjukkan jalan kehidupan kami dalam diri Yesus Tuhan kami. Semoga kami dapat mengikuti jejaknya dan Kau limpahi kekuatan agar dapat selalu mematuhi sabdanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sampai jumpa besok pagi hari Minggu pukul 9 dalam Ekaristi Kudus di gereja channel Komsos Cilangkap. Hari Minggu biasa pekan ke-32 kita akan rayakan bersama. Mari kita mohon kepada Tuhan, sampaikan salam kepada keluarga sepanjang hari ini. Salam sehat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur. Mari kita pergi, kita lurus.